Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Tema hari ini adalah siapa mencari siapa. Terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai dengan ayatnya ke-7. Demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dan di dalam Lukas 5 ayatnya ke-32, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Agustinus pernah berkata, bagaimana kita mencari Allah? Agustinus menggambarkan seperti orang yang tenggelam dan ia sedang mencari udara. Usaha itu tidak mungkin dilakukan sambil lalu atau sekedar iseng, tetapi harus usaha yang luar biasa dilakukan. Ada juga orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah dengan berbagai macam cara, membaca buku rohani ke tempat yang sepi, berpuasa, dan yang lain sebagainya. Tetapi benarkah manusia tersebut mencari Allah? Atau sekedar mencari berkat Allah? Atau mencari mujizat Allah? Atau juga mencari Allah ketika hanya memerlukan saja? Atau mencari surganya? Pertanyaan berikutnya adalah, orang tersebut mencari Allah yang lebih dahulu? Atau Allah yang lebih dahulu mencari manusia? Kejadian 3 ayat 9 mengatakan demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dari ayat itu kita dapat berpikir dan merenungkan bahwa Tuhan mencari kita, bahkan ketika kita berdosa. Sedangkan iblis menipu dan membutakan pikiran manusia di dalam dunia ini, agar kita tidak percaya akan cintanya, akan karya penyelamatannya. Iblis menipu dengan menaruh hal-hal yang sekiranya masuk logika dan dipercaya manusia tentang Allah yang negatif, supaya manusia melupakan Allah dan lebih fokus kepada dirinya dan permasalahan yang dihadapi, kepentingannya, egonya, dan kalau itu terjadi, maka manusia seolah-olah terhilang di hadapan Allah. Bahkan ada juga pemahaman kalau Allah membutuhkan manusia, Allah butuh disembah manusia. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan manusia. Tanpa manusia pun ia tetap Allah. Kita hanya sebatas ciptaannya. Kitalah yang sebenar-benarnya memerlukan Tuhan. Tetapi yang menarik justru Tuhanlah yang mencari kita. Biasanya yang butuh yang cari, tapi tidak. Tuhan kebalikannya. Tuhan mencari kita. Ketika Tuhan datang ke dunia, bukan sekali lagi manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia. Para murid ditemukan oleh Tuhan, Tuhan yang menghampiri mereka. Para murid orang yang sederhana, tidak berpendidikan tinggi dan berbagai karakter, seperti karakter kita, biasa saja, tidak ada yang lebih. Tetapi Tuhan mau pakai mereka, seperti Tuhan juga mau pakai kita. Bahkan Tuhan mau menderita dan mati untuk menebus dosa manusia. Bukan ketika manusia itu baik, tetapi ketika kita manusia berdosa. Di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 32 dikisahkan perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Dan perumpamaan itu kembali menceritakan betapa Allah mengasihi dan mencari kita terlebih dahulu. Dan kalau kita sudah diselamatkan, kita benar-benar menjalani hidup ini, kita berubah, kita menjadi pribadi yang berbeda. Seperti para murid yang kemudian karakternya berbeda ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Saulus juga berubah ketika bertemu dengan Tuhan Yesus menjadi Paulus. Dan setelah Tuhan menemukan kita, Dia yang telah menyelamatkan hidup kita dari kutukan dosa, kita pun mencari Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidup saya. Dan bukan berkata, Tuhan
saya mau menghampiri Tuhan dan Tuhan tolong lakukan seperti apa yang saya minta. No, tidak. Tuhan punya tugas untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Sudahkah kita melakukannya? Selamat ditemukan oleh Tuhan. Selamat mencari Tuhan dan berkata, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam hidup saya. Tuhan memberkati. Amin.